fokus betul pada kisah ini ya, karena ini nanti jadi inti tentang bahasan kita, baik terkait dengan asbabun nuzul ataupun asbabul wurudnya. Satu kali Nabi SAW di awal-awal masa dakwah Islam yang belum berkembang secara luas, beliau mendapati tamu, kedatangan utusan dari satu distrik kenal dengan Bi'r Ma'unah, datang kepada Nabi SAW menyampaikan satu berita yang sangat membahagiakan nampak terlihatnya. Dikatakan bahwa desa kami penduduknya sepenuhnya masuk Islam. Anda bisa kebayang nggak, di awal masa Islam tantangan dakwah sangat kuat, belum tersebar luas, ada berita satu desa masuk Islam. Masya Allah, se-KBP atau se-Bandung misalnya kan, se-Bandung Selatan misal saja gitu kan, dia masuk Islam. Bagaimana perasaan kita? Senang luar biasa ya? Senang luar biasa, bahagia. Dari kebahagiaan itu yang tampak, kemudian mereka minta, Allah, ya Rasulullah, mohon kirimkan utusan untuk mengajarkan masyarakat di tempat kami supaya mengenal Islam lebih dalam. Maka saking bahagianya Nabi SAW dikirimkanlah kurang lebih 70 penghafal Quran. 70 tuh, nggak main-main gitu kan? Dengan keadaan yang sangat terbatas, ya, baru beberapa sahabat-sahabat yang mendekat kepada Rasulullah, kemudian dikirimkanlah sekitar 70 penghafal Al-Quran. Maka berangkatlah mereka ke sana. Ya, diharapkan bisa memberikan pencerahan dan pengajaran yang baik. Qadarullah kemudian secara singkat, dalam kesempatan Rasulullah SAW sedang menunaikan salat. Ada riwayat menyebutkan salat subuh, ada riwayat menyebutkan salat maghrib, ada riwayat menyebutkan salat yang lainnya. Ya, ada yang menyebutkan sebelum saat akan ruku, sebelum ruku. Ya. Kemudian ada yang menyebutkan ini yang banyak populer setelah ruku, bangkit saat i'tidal. Maka datang malaikat menyampaikan kepada beliau bahwa utusan-utusan Nabi SAW itu yang diminta mengajar ternyata dianiaya oleh mereka. Ya, jadi mereka melakukan makar. Ya. Jadi mereka melakukan makar, penipuan, menipu terhadap Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi? Ya, maka qadar Allah, terjadilah apa yang tidak diharapkan itu, dianiaya sampai mereka meninggal dunia. Maka Nabi SAW kemudian refleks berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sisi kerasulannya, dengan sisi kemanusiaannya, minta kepada Allah untuk memberikan hukuman setimpal bagi mereka. Allahumma adzibhum, Allahumma ya Allah tolong azab si fulan, Bani Dhafran, hukum si fulan, ini itu dan sebagainya. Dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebulan ini berlangsung. Bukan hanya dalam kesempatan sholat dimaksud, setiap sholat beliau sampaikan, ya Allah tolong hukum si fulan, ya Allah tolong si fulan, ya Allah tolong macam terus saya dimohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi setelah sebulan itulah kemudian turunlah Quran sebagai jawaban dari apa yang Nabi sampaikan. Surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129 itu. Perhatikan kalimatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak punya otoritas untuk menetapkan ya bahwa seseorang itu, awas hati-hati, mesti diadab, dihukum, ataupun kamu tidak juga punya otoritas walau sedikit pun ya untuk menetapkan seseorang mendapat hidayah atau tidak. Pasti ya, di Nabi ya, walaupun beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, tapi juga tidak punya wewenang untuk menetapkan kamu dapat hidayah ya, kamu dihukum ya. Itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan si fulan dihukum atau si fulan mendapatkan hidayah. Di poinnya, atau mendapat hidayah. Perhatikan, ayat ini turun untuk menetapkan sifat maksum Rasulullah SAW yang terjaga dari berbuat salah dan dosa. Ya, beda dengan manusia biasa. Kalau saya tidak maksum, saya pasti banyak salahnya, ya kan? Pasti banyak salahnya. Dan terbaik ketika mendapati kesalahan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Maka dari itu selain Nabi, selain Rasul tidak ada yang maksum. Jadi kalau ada sekarang aliran atau kelompok kemudian menetapkan imamnya sebagai maksum, terjaga dari salah, itu secara tidak langsung dia menetapkan imamnya sebagai nabi atau memiliki sifat kenabian. Itu nggak boleh, itu tidak dibenarkan. Jadi sifat-sifat yang mengaku nabi itu ada yang langsung mengatakan saya nabi baru, ya kan? Keterangan di MUI Jawa Barat hampir sebulan sekali, hampir setiap bulan. Ya di Jawa Barat itu ada nabi baru, ya kan? Hampir setiap bulan itu. Kalau antum nanti satu saat mendengar, kita satu waktu lah harus sama-sama mendengar sosialisasi itu, ya. Baik, ada yang memberikan sifat. Dia tidak menetapkan dia nabi, tapi dia berikan sifat di situ.
sifatnya imam, sifatnya maksum, sifatnya dibaiat, macam-macam dan sebagainya gitu kan. Nah, ini hal-hal yang harus Anda ketahui karena secara tidak sadar Anda bisa salah gitu kan. Bukan hanya dalam pola beribadah, tapi juga ada terkait dengan masalah akidah dan sebagainya. Paham? Baik. Teman-teman, Nabi SAW kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan dengan sifat maksumnya dengan turunnya ayat ini. Ya, salah satunya adalah untuk menjaga Nabi SAW agar tidak keluar dari ranahnya sebagai seorang nabi, yaitu melakukan tindakan yang salah atau perbuatan dosa. Maka Allah sampaikan hak untuk menetapkan seseorang dihukum atau memberikan hidayah sebagai pengajaran kepada Nabi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu memohonkan, memintakan kepada Allah, ya, sehingga dengan itu semua, dengan doa yang dipanjatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan yang diharapkan itu. Paham sampai sini? Maka turunlah ayat ini untuk memberikan pelajaran lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam misi dakwah kesabaran itu mesti ada. Kesabaran mesti ada. Karena ada tantangan-tantangan di depan yang lebih hebat lagi. Jadi kalau yang sekarang saja di awal-awal kesabaran belum terbentuk, gitu kan? Ketangguhan belum tercipta, maka bagaimana menghadapi tantangan yang lebih besar lagi? Misalnya syahid, meninggal dibunuh, kan surga. Ajalnya sudah tiba, penghafal Quran, dekat dengan Nabi, sahabat, Masya Allah, dia kan wafat dalam keadaan syahid, apalagi yang mau dicari? Ini Muhammad, ya jangan dipersoalkan seperti itu, kelihatannya begini, ya tapi mereka sudah senang, tugas kamu masih banyak ke depan di dakwah.